Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farid Irfan Mahmudi dengan NIM 250101019, kelas 25A1, Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Bunda Bangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini project pemrograman Python saya yang berjudul Manajemen Sistem AV and Workspace. Proyek ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan data master seperti menu, paket, dan pengunjung, serta mencatat transaksi harian secara otomatis ke dalam database berbasis file CSV. Sistem ini dibangun menggunakan konsep modular programming. Artinya, kode program dibagi-bagi menjadi beberapa file agar lebih rapi dan mudah dikelola. Data disimpan dalam 4 file CSV utama. Yang pertama itu ada data menu.csv, yang kedua ada data paket.csv, yang ketiga ada data transaksi.csv, yang keempat ada pengunjung.csv. Selanjutnya kita membahas ke tiga modul utama, yaitu modul menu, modul paket, dan modul pengunjung. Ketiga modul tersebut yaitu berfungsi untuk mengelola data master. Yang pertama kita modul menu. Dan modul menu ini berfungsi untuk CRUD, yaitu create, read, update, dan delete menu. Yang pertama kita import CSV, import OS. Kemudian kita membuat file name yang berisi data menu.csv. Kemudian ada fungsi load data menu yang berfungsi untuk memastikan filenya itu ada. Kemudian ada fungsi next ID menu. Fungsi ini berfungsi untuk menggenerate ID menu secara otomatis. Selanjutnya ada fungsi tampilkan menu. Jika menu atau file tidak ada, maka kita return, maka kita print menu kosong. Nah, jika filenya ada, kita open filenya dengan mode print. Kemudian kita print dalam bentuk tabel yang rapi. Kemudian selanjutnya ada fungsi tambah menu, yang dimana ID menu kita panggil fungsi next ID menu supaya ID menunya itu ada, supaya menggenerate ID secara otomatis. Kemudian user menginputkan nama menu dan harga menu. Kemudian hasil inputan tadi kita tulis ke file CSV dengan mode append. Kemudian ada fungsi update menu. Yang pertama itu kita panggil fungsi tampilkan menu agar user bisa melihat menu apa saja yang mau diupdate. Kemudian user menginputkan kode menu atau ID target menu yang ingin diupdate. Nah, jika inputan user tadi, nama user menginputkan nama baru dan harga baru. Nah, jika inputannya itu panjangnya lebih dari 0, maka ditulis dengan nama baru dan harga baru. Nah, jika panjangnya kurang dari atau sama dengan 0, kita menggunakan data lama. Kemudian data yang baru ini kita tulis ulang ke memori, ke tulis semua data dari memori ke file CSV dengan mode write. Kemudian fungsi selanjutnya ada fungsi hapus menu. Pertama kita panggil tampilkan menu, fungsi tampilkan menu, supaya user dapat melihat menu apa saja yang ingin dihapus atau yang bisa dihapus. User menginputkan kode menu atau ID menu yang ingin dihapus.
Nah, jika inputan kode menu tadi sama dengan row 0 atau yang isinya ini kode ID menu, maka tandai sebagai ketemu. Ketemunya ini jadi true. Kemudian data sementara dot append. Selanjutnya kita tulis ulang semua data memori ke file CSV yang baru dengan metode write. Selanjutnya untuk modul paket dan modul pengunjung ini kurang lebih sama dengan modul menu, yaitu ada CRD-nya. Pada modul paket itu ada fungsi load data paket, fungsi gain ID paket, fungsi tampilkan paket, fungsi tambah paket, fungsi update paket, dan fungsi hapus paket. Begitu juga dengan modul pengunjung. Ada fungsi load data pengunjung, fungsi next ID pengunjung, fungsi tampilkan pengunjung, fungsi tambah pengunjung, fungsi hapus pengunjung. Dari ketiga modul ini, kita panggil semua ke master data dengan mengimport modul menu, import modul paket, import modul pengunjung. Pertama kita membuat fungsi master data yang dimana kita print satu menu, dua paket, tiga pengunjung, empat kembali ke menu utama. Kemudian user menginputkan pilihan. Nah, jika pilihan itu sama dengan satu, maka tampilkan print satu, tampilkan menu, dua tambah menu, tiga update menu, empat hapus menu, lima kembali. Nah, jika pilihannya dalam pilihan ini satu, user menginput pilih. Jika pilihnya sama dengan satu, kita panggil modul menu dot tampilkan menu. Jika dua, panggil modul menu dot tambah menu. Jika tiga, panggil modul menu dot update menu. Jika empat, panggil modul menu dot hapus menu. Nah, jika pilihan lima, kita kembali. Itu pun jika pilihan dua, kita print. Tampilkan paket, tambah paket, update paket, hapus paket, kembali. Jika kita user menginputkan pilih lagi. Nah, jika pilihnya sama dengan satu, maka tampilkan paket. Jika dua, tambah paket. Jika tiga, update paket. Jika empat, hapus paket. Jika lima, kembali. Nah, jika pilihannya tiga, maka print satu, tampilkan pengunjung, tambah pengunjung, hapus pengunjung, dan kembali. Kemudian user menginputkan pilih. Jika pilihnya satu, maka tampilkan pengunjung, tambah pengunjung, hapus pengunjung. 4. Kembali. Nah, jika inputannya itu error, maka ada error handlingnya, yaitu kita print input tidak valid. Kemudian selanjutnya ada modul transaksi, yang dimana berfungsi untuk melihat laporan transaksi harian dan berfungsi sebagai kasir. Rangkanya kita import CSV, import datetime, import OS, dan import modul pengunjung, modul paket, modul menu. Kemudian kita membuat variabel file name berisi data transaksi.csv. Kemudian kita membuat fungsi load data transaksi yang berfungsi untuk memastikan filenya ada. Kemudian ada fungsi lookup paket dengan parameter ID paket dan fungsi lookup menu dengan parameter ID menu. Kedua fungsi ini berfungsi untuk membantu mencari ID dari file data menu.csv dan data paket.csv. Kemudian ada fungsi tampilkan transaksi. Jika filenya itu tidak ada, maka print transaksi kosong. Nah, jika ada, kita open file name dengan mode read. Tampilkan dengan tabel yang rapi.
Kemudian ada fungsi transaksi kunjungan yang dimana ini untuk fitur kasirnya. Hmm, pada transaksi kunjungan ini jika jenisnya non sewa, maka user diwajibkan menginput items atau menu. Nah, jika menunya lebih, yang dipesan lebih dari satu, maka pisahkan dengan tanda koma. Kemudian totalnya kita tambahkan. Nah, jika totalnya ini kurang dari minimal total, maka transaksi dibatalkan. Nah, jika jenis paket sama dengan sewa, maka totalnya sama dengan paket ini ya, yang ada di 6, yaitu jenis itu, so, itu itemnya ya, dikali jumlah orang. Kemudian data disimpan dengan ID transaksi berbasis timestamp agar urutan transaksi tercatat secara kronologis. Kemudian kita langsung ke main.py yang dimana ini bukan file utama dari program ini agar programnya berjalan. Kita import profil, import master data, import modul transaksi. Pertama, kita berikan ini satu profil mahasiswa, dua master data, tiga menu transaksi, empat keluar. Kemudian user menginputkan pilih. Dan jika pilih sama dengan satu, maka kita panggil profil mahasiswa. Jika pilihnya sama dengan dua, maka kita panggil master data data. Nah, jika pilihannya tiga, maka kita input lagi mau satu kasir, dua laporan transaksi, dan tiga kembali. Nah, jika input dari user ini satu, maka kita panggil modul transaksi dot transaksi kunjungan. Jika dua, panggil modul transaksi dot tampilkan transaksi. Jika tiga, maka kembali. Kemudian kita langsung masuk ke sesi demonya ya. Nah, pada kali ini muncul pilihan yaitu satu menu, dua paket, tiga pengunjung, empat kembali ke menu utama. Nah, maaf ya, ini diulang ya. Nah, pada menu utama ini muncul pilihan yaitu satu profil mahasiswa, dua master data, tiga transaksi, empat keluar. Kita coba ke satu. Ya, muncul nama Muhammad Farid Irfan Wahyudi, NIM 2501019, kelas 251. Ini ada satu sistem informasi. Kemudian kita pilih ke menu 2 ya, master data. Kita pilih satu untuk menu, tampilkan menu. Nah, di sini berisi menu-menu apa saja yang tersedia. Kemudian lanjut untuk menu tadi, kita tambah menu. Nama menu, misalkan es teh, harganya 5.000. Menu berhasil ditambahkan. Sekarang kita cek ke data menu. Ya, sudah tertambah. Kemudian lanjut ke update menu. Nah, kita masukkan ID yang ingin diupdate tadi. Misalnya M.
014. Untuk nama kita pakai data lama dan harga kita update jadi 6.000. Ya, kita cek. Ya, berhasil. Selanjutnya kita ke hapus menu. Ya, kita hapus misalnya M14. Kita Y, data berhasil dihapus. Dan cek M014 hilang. Kemudian untuk paket dan pengunjung ini kurang lebih sama ya. Kita coba tampilkan menu, paket. Ini ada paket-paketnya. Kemudian kita langsung saja ke pengunjung ya. Durasinya biar nggak terlalu panjang. Kita tampilkan pengunjung. Ya, ini ada Asep dan Owi. Kita kembali ke menu utama, ke menu transaksi. Kita coba dulu lihat laporan transaksinya. Ini udah ada laporannya. ID transaksi, tanggalnya, ID pengunjung, ID paket, jenisnya sewa atau non sewa, dan jumlahnya, orangnya itu, dan items yang dipilih atau menu yang dipilih. Kemudian ada totalnya. Kemudian kita lanjut ke kasir ya. Kita disuruh untuk menginputkan nama pengunjung dulu ya. Abdul instansi. Kemudian kita pilih ID paketnya. Misalnya kita pilih single ya, yaitu berarti non sewa, yang dimana itu ada minimum pesanannya. P003. Jumlah orangnya kita kasih 1. Ini minimum pesanannya 15.000. Kita coba M008 sama M013. Transaksi berhasil. Iya, tadi total yang harus dibayar 16.000. Kemudian kita keluar. Nah, kita cek dulu ya. Ya, ini udah ada ya 16.000. Dan langsung kita keluar. Ya. Ya, terima kasih. Itulah ini project saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.